Oke, halo semuanya. Di recording ini kita bakal ngulang, biar kalian bisa ngulang apa itu unemployment claims atau jobless claim ya, cara screeningnya ya. Kita tulis dulu judulnya. Oke, sip. Nah, apa itu unemployment claims atau jobless itu sebenarnya data mingguan dari Type of Labor. Ini dia itu, tar ya, ditulis dulu. Dia tuh mengukur jumlah orang yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran untuk pertama kalinya. Nah, ini tuh biasanya ada dua jenis. Ada initial claims dan ada continuing claims. Nah, perbedaannya apa? Kalau inisial itu klaim baru, simpelnya tuh klaim baru, jadi pekerja baru yang kena PHK. Terus continuing claims itu klaim lanjutan, berapa yang berapa banyak, sorry, berapa banyak yang masih terima jangan. Nah, kenapa penting? Kenapa ini penting? Soalnya ini tuh bisa jadi indikator cepat secara real time buat kondisi pasar tenaga kerja. Jadi kalau klaimnya naik artinya lebih banyak orang nganggur. Artinya apa? Kalau banyak orang nganggur berarti ekonomi lemah. Ini bisa jadi sinyal dovish, dan sebaliknya kalau klaimnya turun berarti kan pasar kerja ketat. Dimana kalau pasar kerja ketat berarti itu artinya ekonomi kuat. Nah, dimana kalau ekonomi kuat itu bisa jadi sinyal hawkish. Jadi seperti gitu, kita tulis dulu aja. Oke. Nah, efeknya ke market. Simpelnya, kalau klaim tuh lebih tinggi dari forecast, itu berarti USD melemah, emas naik, euro USD naik, dan sebaliknya, kalau klaimnya lebih rendah daripada forecast, berarti USD menguat, emas turun, dan euro USD-nya turun. Begitu aja. Ini efeknya tuh sering lebih kecil dari NFP, non farm itu, tapi penting karena rilis setiap minggu. Jadi ini tuh update cepat. Begitu. Tulis dulu, kecilin dulu 16. Oke, nice. Oke, udah. Yang harus kita lihat itu, sorry. Nah, yang harus kita lihat itu pertama ada di seasonal adjust. Kita tulis dulu aja di sini. Ini pertama, lihatnya dari mana? Kalian tinggal, eh, sorry, mungkin lupa aku cara tunjukinnya. Jadi cara bukanya simpel aja, guys. Yang terakhir ada tuh tanggal tanggal 11, ntar ya, balik dulu. Nah, ini kalian tinggal kesini aja, terus klik latest release. Nanti cari yang sesuai tanggalnya kan tanggal 11, berarti kalian tinggal klik aja di sini, unemployment. Nah, begitu. Nah, yang pertama kalian harus perhatiin itu ada ini, seasonal adjust itu biasa langsung muncul di sini paling awal. Jadi seasonal adjust tuh data headline yang market paling lihat pertama kali. Misalkan ini kan terakhir tuh minggu berakhir 6 September itu kan 263.000, berarti itu naik 27.000 dari minggu sebelumnya. Dan kalau dari data yang baru 236.000 itu level tertinggi sejak Oktober 2021. Nah, kenapa penting? Karena ini tuh sinyal paling awal kalau ada pelemahan tenaga kerja. Jadi kalau klaim naik bisa jadi warning buat NFP bulan depannya. Ini pertama. Oke, next itu ada 4 week moving average. Kalian tinggal tadi cek aja ke sini, terus di sini langsung muncul the 4 week moving average was bla 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 bla. Nah, ini kan angkanya 240.500. Naiklah 9.750 dari 23.50 minggu lalu. Nah, eh ini tuh penting soalnya klaim mingguan tuh bisa volatile, dimana kalau moving average tuh bisa kasih gambaran tren apakah ini spike sementara atau tren yang naik konsisten. Tapi kan di kasus ini dia tuh trennya emang lagi naik terus. Begitu, simpelnya tuh begitu. Ntar kalian bisa cek di sini nih. Nah, ya, kita tulis dulu Forex. Oke. Terus data kedua yang harus kalian perhatiin itu namanya insert unemployment atau continuing claims atau rate. Tulis aja begini.
data yang terbaru kan uh, insert employment-nya yang SA-nya itu di 1,99 juta. Sebentar ya, kita cari dulu. Sorry. Hmm, nah, nah, ini yang paling penting. Jadi yang SA itu SA-nya itu 1,99 juta dan rate-nya itu dia 1,3% tetap. Nah, kenapa penting? Dia ini kalau continue ikut naik berarti banyak orang yang tidak cepat dapat kerja baru. Tapi kan sekarang masih flat. Berarti belum ada sinyal PHK massal. Sebentar kita tulis dulu biar lebih jelas. Oke. Next yang terakhir itu regional breakdown. Jadi itu lebih ke sektor mana yang kena. Misalkan minggu ini manufacturing sama transportasi ini tuh bisa jadi clue nanti data ISM sama PMA itu bisa ikutan tertekan. Begitu sih, simpelnya begitu. Kita tulis dulu aja. Cara ceknya di mana? Kalian tinggal ke bawah sini aja. Atau nggak cari nama kota. Nah, di sini. Kalian tinggal ke halaman 3 ya di sini. Ini buat regional breakdown di sini. Lengkap. Oke, next. Aku juga mau kasih note sebentar ya. Kita pindah ke sini. Hmm, sini aja dah. Aku mau kasih note buat seasonal adjustment ya. Seasonal adjustment tuh, bentar ya, aku tulis lagi. Ada sedikit note buat kalian. Nah, note-nya itu kalau kadang tuh suka ada gap antara KSA, seasonally adjusted, sama NSA, non seasonally adjusted. Minggu ini kan unadjusted initial itu klaim sekitar 204.581. Kalian bisa cek sendiri di sini. Langsung aja cari aja sih. Nah, itu nambah sekitar 7.869. Nah, seasonal faktor tuh justru ekspektasi turun. Nah, jadi kenapa ini penting? Jadi biasa kalian tuh inget supaya selalu pakai angka SA karena itu yang jadi fokus market. Intinya itu ya, ini yang belum aku lupa tadi belum ditambahin di live sessionnya, maafin ya guys. Nah itu note kecilnya. Oke, oke. Jadi begitu aja. Simpelnya cara baca employment claims itu begitu ya. Jadi take away pointsnya, kalau misalkan klaim naik, berarti kan sinyal awal pelemahan bisa tekan USD, klaim turun, pasar kerja ketat bisa support USD. Jadi kita harus lihat bareng 4 week MA-nya, continuing claims, dan bukan satu angka doang. Nah, jadi tuh data ini tuh bisa jadi leading signalnya NFP. Begitu guys, simpelnya begitu. Nah, dari tabel yang aku buat, kalian kan bisa baca aja ya. Ntar. Nah ini, udah aku kirim di chat juga buat datanya, buat tabelnya. Jadi singkatnya sih, aku udah tulisin apa itu sinyalnya gimana, arti datanya gimana, dapatnya kemana, dan biasa gimana. Jadi contoh, ini yang bisa naik kebebasan pada forecast, berarti arti datanya lebih banyak orang baru nganggur, dan artinya pasar tenaga kerja itu melemah. Berarti kalau pasar tenaga kerja yang melemah, berarti USD melemah, XAU naik, Euro naik, dan bias pemakainya dovish still. Dan seterusnya ada semua udah aku kirim, kalian tinggal ingetin aja. Oke, simple lah guys. Gitu aja buat recording ini agak lebih dikit tapi mungkin kalian lebih agak banyak yang harus dibaca. Karena kalian harus baca sekitar 4 bagian yang penting, itu seasonal adjusted, ada forward moving average atau SA, terus ada insert employment-nya, continuing claims, dan terakhir ada regional breakdown. Dan ingat buat seasonal adjustment note-nya kalian selalu pakai angka SA atau forward moving average karena itu biasanya jadi fokus buat market. Oke, itu aja guys buat hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di live berikutnya dan recording berikutnya. Thank you guys. See you.